Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Aziz dengan NIM 20240438 dari kelas 24C Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai metode sterilisasi dalam mata kuliah teknologi sedia steril. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama itu menjelaskan pengertian sterilisasi, yang kedua mengetahui tujuan sterilisasi, dan yang ketiga memahami berbagai metode sterilisasi, dan yang keempat menjelaskan penerapan metode sterilisasi. Sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan atau membunuh seluruh mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, virus, dan spora dari suatu bahan atau alat sehingga menjadi benar-benar steril. Dalam industri farmasi, sterilisasi sangat penting untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas sediaan steril seperti pada injeksi, infus, dan tetes mata. Yang pertama, sterilisasi panas basa adalah metode sterilisasi yang menggunakan uap air jenuh bertekanan tinggi dalam autoklaf dan untuk membunuh seluruh mikroorganisme termasuk spora. Metode ini merupakan salah satu metode sterilisasi yang paling efektif dan paling banyak digunakan dalam industri farmasi dan fasilitas kesehatan. Nah, dengan prinsip kerja menggunakan uap air pada suhu dan tekanan tinggi, uap air akan mengembun pada permukaan mikroorganisme sehingga menyebabkan kerusakan protein dan dinding sel. Akibatnya, mikroorganisme tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya mati. Kondisi umum sterilisasi. Sterilisasi panas basa umumnya dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI dan waktu 15-20 menit. Metode ini digunakan untuk mensterilkan media kultur mikrobiologi, alat gelas laboratorium, larutan yang tahan panas, peralatan bedah seperti kain kasa, dan instrumen tertentu. Beberapa sediaan farmasi yang stabil terhadap panas. Nah, adapun proses sterilisasi panas basa terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu pemanasan, yang kedua sterilisasi, yang ketiga exhaust, dan yang keempat pengeringan. Kelebihan dari metode sterilisasi panas basah yaitu efektif membunuh semua mikroorganisme termasuk spora, proses relatif cepat, tidak meninggalkan residu toksik, mudah digunakan dan ekonomis, dan memiliki kekurangan tidak cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan, dapat menyebabkan korosi pada beberapa jenis logam, tidak dapat menggunakan untuk minyak dan serbuk tertentu yang tidak tahan uap panas. Yang kedua, ada sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering menggunakan udara panas tanpa uap air untuk membunuh seluruh mikroorganisme, termasuk spora. Metode ini dilakukan menggunakan hot air oven. Dengan prinsip kerja, udara panas bersuhu tinggi menyebabkan kerusakan protein dan komponen sel mikroorganisme sehingga mikroorganisme mati. Nah, adapun kondisi sterilisasi panas kering yaitu 160 derajat Celcius selama 2 jam, 170 derajat Celcius selama 1 jam, dan terakhir 180 derajat selama 30 menit. Contoh penggunaan sterilisasi panas kering. Yang pertama itu alat gelas laboratorium, yang kedua botol vial dan kaca, yang ketiga instrumen logam, yang keempat minyak dan serbuk tahan panas. Adapun kelebihan dari sterilisasi panas kering, yang pertama itu tidak menggunakan air, tidak meninggalkan residu, cocok untuk bahan yang sensitif terhadap kelembapan. Dan adapun kekurangannya yaitu membutuhkan suhu lebih tinggi dan waktu lebih lama dibandingkan panas basah. Tidak cocok untuk bahan yang tidak tahan panas seperti plastik dan karet. Yang ketiga, ada metode sterilisasi filtrasi. Metode sterilisasi yang menggunakan membran filter berpori sangat kecil 0,22 mikrometer untuk menyaring dan menahan mikroorganisme sehingga hanya cairan steril yang dapat melewati filter. Metode ini digunakan untuk bahan yang tidak tahan terhadap panas. Dengan prinsip kerja, cairan dialirkan melalui membran filter berukuran 0,22 mikrometer. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur akan tertahan pada permukaan filter, sedangkan cairan steril akan melewati filter dan ditampung dalam wadah steril. Nah, adapun komponen alat, yang pertama itu reservoir atau wadah cairan, yang kedua membran filter 0,22 mikrometer, corong filtrasi, labu penampung filtrat steril. Proses sterilisasi filtrasi, yang pertama
cairan dimasukkan ke dalam alat filtrasi. Yang kedua, cairan melewati membran filter 0,22 mikrometer. Yang ketiga, mikroorganisme tertahan pada membran filter. Yang keempat, cairan yang telah disteril ditampung dalam wadah steril. Adapun kelebihannya, tidak menggunakan panas sehingga cocok untuk bahan yang sensitif terhadap suhu tinggi, tidak mengubah komposisi cairan kimia, proses relatif cepat, tidak meninggalkan residu. Adapun kekurangannya, hanya dapat digunakan untuk cairan dan gas, tidak cocok untuk larutan yang sangat kental atau mengandung banyak partikel. Filter dapat tersumbat jika sampel terlalu keruh. Nah, adapun contoh penerapan. Metode filtrasi digunakan untuk mensterilkan larutan antibiotik, vitamin, hormon, protein, dan enzim, vaksin, serta sediaan biologis tertentu. Yang keempat, ada sterilisasi gas. Metode sterilisasi gas menggunakan gas kimia seperti etilen oksida untuk membunuh seluruh mikroorganisme termasuk spora. Metode ini digunakan untuk alat dan bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan. Dengan prinsip kerja, gas etilen oksida berdifusi ke dalam bahan dan merusak protein serta DNA mikroorganisme, sehingga mikroorganisme mati dan tidak dapat berkembang biak. Gas yang digunakan, yang pertama itu etilen oksida, memiliki daya penetrasi tinggi, efektivitas membunuh bakteri, virus, jamur, dan spora. Nah, adapun proses sterilisasi gas, yang pertama, bahan dimasukkan ke dalam ruang sterilisasi. Yang kedua, gas itu dialirkan ke dalam ruang sterilisasi. Yang ketiga, gas bereaksi dengan mikroorganisme hingga mati. Yang keempat, gas dikeluarkan dari ruang sterilisasi. Yang kelima, dilakukan aerasi untuk menghilangkan sisa gas. Yang keenam, bahan steril siap digunakan. Nah, adapun contoh penggunaan sterilisasi gas. Yang pertama itu pada kateter, selang infus, spoit, sarung tangan medis, masker, alat medis berbahan plastik dan elektronik. Selanjutnya, adapun kelebihannya, cocok untuk bahan yang tidak tahan panas dan kelembapan, mampu mensterilkan alat dengan bentuk kompleks, efektif membunuh seluruh mikroorganisme termasuk spora. Nah, kekurangannya, proses sterilisasi relatif lama, gas itu bersifat toksik dan mudah terbakar, memerlukan proses aerasi sebelum alat dapat digunakan, membutuhkan peralatan dan sistem keamanan khusus. Yang kelima, ada metode sterilisasi radiasi. Sterilisasi radiasi adalah metode sterilisasi yang menggunakan radiasi pengion seperti sinar gamma, sinar elektron, atau sinar X untuk membunuh seluruh mikroorganisme termasuk spora. Metode ini cocok untuk produk yang tidak tahan terhadap panas. Dengan prinsip kerja, radiasi menembus bahan dan merusak DNA mikroorganisme sehingga mikroorganisme tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati. Adapun jenis radiasi, yang pertama itu sinar gamma, memiliki daya tembus tinggi dan paling banyak digunakan. Yang kedua, sinar elektron, proses cepat, cocok untuk produk berukuran tipis. Sinar X memiliki daya tembus tinggi dan digunakan pada produk tertentu. Nah, proses sterilisasi radiasi, yang pertama itu produk dikemas sesuai standar. Yang kedua, produk dipaparkan pada sumber radiasi dengan dosis tertentu. Yang ketiga, radiasi merusak DNA mikroorganisme. Dan terakhir, produk menjadi steril dan siap digunakan. Nah, contoh penggunaan sterilisasi radiasi. Yang pertama itu spoit sekali pakai. Kedua, kateter. Ketiga, selang infus. Keempat, sarung tangan medis. Kelima, alat kesehatan sekali pakai. Dan terakhir, produk farmasi dan biologis. Nah, adapun kelebihan dari sterilisasi radiasi, efektif membunuh semua mikroorganisme termasuk spora, tidak menggunakan panas sehingga cocok untuk bahan sensitif, dapat mensterilkan produk yang sudah dikemas, tidak meninggalkan residu kimia, tetapi memiliki kekurangan yaitu memerlukan fasilitas dan peralatan khusus. Yang kedua, biaya operasional relatif tinggi. Yang terakhir, penggunaan radiasi harus mengikuti prosedur keselamatan yang ketat. Nah, baik dari kelima metode sterilisasi, adapun poin penting yang dapat diambil. Yang pertama itu pemilihan metode harus sesuai sifat bahan. Yang kedua, sterilisasi harus divalidasi. Yang ketiga, peralatan harus dikalibrasi secara berkala. Dan yang paling penting, yang keempat itu proses dilakukan sesuai standar JPOB. Dan terakhir, dilakukan monitoring untuk memastikan proses berjalan efektif. Adapun ringkasan materi, sterilisasi merupakan proses menghilangkan seluruh mikroorganisme dari suatu bahan atau alat. Metode yang digunakan meliputi sterilisasi panas basah, panas kering, filtrasi, radiasi,
dan gas. Setiap metode memiliki prinsip kerja, kelebihan, kekurangan, serta penerapan yang berbeda sesuai karakteristik dari suatu produk atau produk yang ingin dibuat. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan, metode sterilisasi memiliki peran yang sangat penting dalam industri farmasi karena menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas sediaan steril. Pemilihan metode sediaan steril yang tepat akan menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan aman bagi pasien. Adapun manfaat mempelajari materi yang telah disampaikan, dengan memahami berbagai metode sterilisasi, mahasiswa dapat mengetahui cara memilih metode yang sesuai untuk setiap jenis produk farmasi, serta memahami pentingnya sterilisasi dalam menjaga kualitas sediaan steril. Demikian pemaparan mengenai metode sterilisasi dalam industri farmasi. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.